Kebakaran rumah dan lapak terjadi di dekat rumah sakit. Sejumlah pasien dievakuasi. Pasca insiden Halloween di Itaewon yang menewaskan 153 orang, Korea Selatan berkabung nasional selama sepekan. PSSI akhirnya memutuskan akan menggelar kongres luar biasa pasca tragedi Kanjuruhan. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam News Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi penting lainnya bersama saya Gede Satria. Inilah News Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, puluhan rumah warga dan lapak pengepul barang bekas ludes terbakar di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan rumah sakit membuat pihak rumah sakit mengevakuasi sejumlah pasien. Kebakaran melanda di Jalan Martaib, Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Puluhan rumah warga dan lapak pengepul barang bekas ludes terbakar. Sejumlah warga dan petugas pemadam kebakaran bahu-membahu memadamkan kobaran api. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan rumah sakit membuat pihak rumah sakit mengevakuasi sejumlah pasien. Meski demikian, belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran ini. Rumah warga penyambar semi permanen, justru kita bertitik berat untuk perjalanan ke rumah sakit karena memang berpotensi lagi untuk menjalar ke rumah sakit. Namun hanya genset saja terbakar untuk ruangan-ruangan. Alhamdulillah sampai sekarang aman untuk Kebakaran ini berhasil dipadamkan setelah 30 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu, rumah panggung di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan hangus terbakar pada Minggu sore. Diduga kebakaran dipicu akibat kompor tabung gas yang meledak. Satu rumah panggung di Kecamatan Maritengangi, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan terbakar pada Minggu sore. Rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat merambat dan menghanguskan seluruh badan rumah. Penyebab kebakaran diduga berasal dari kompor tabung gas yang meledak saat pemilik rumah sedang memasak. Beruntung pemilik rumah segera menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi. Informasi yang dari ini katanya dia sementara memasak ya. Jadi penyebabnya itu katanya kompor meledak. Jadi itu yang penyebab utamanya. Kebetulan juga dari rumah itu agak banyak tabung oksigennya banyak. Itu ada kompornya juga. Di belakang itu ada kalau saya salah 3 tabung ya. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran melakukan usaha pemadaman selama 2 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Mobil pickup bermuatan perabot rumah tangga terbakar saat melintas di Tol Tangerang Merak pada Minggu siang. Diduga kebakaran ini disebabkan oleh tabung gas yang bocor hingga menimbulkan percikan api. Api dengan cepat membakar mobil pick-up yang melintas di kilometer 28 Tol Tangerang Merak, kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Mobil pick-up berisi perabotan rumah tangga ini membuat api semakin membesar dan menyebar ke seluruh bagian mobil pick-up. Satu unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Kebakaran diduga akibat tabung gas 12 kg di belakang mobil yang bocor bergesekan dengan bodi mobil dan menimbulkan api. Itu unit mobil pickup yang kami duga kemungkinan dari kebocoran gas ukuran 12 kg.
Sementara tabung gas yang bocor yang dibawa oleh satu unit mobil pickup merembet ke barang-barang elektronik dan kemudian merembet ke tumpukan buku. Meski tidak menelan korban jiwa, namun pengemudi mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Kasus minibus terbakar kini ditangani Satuan Patroli Jalan Raya PJR Ciujung. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sementara itu kapal bermuatan pupuk di Pelabuhan Krakatau International Port Banten terbakar. Api diduga berasal dari kamar mesin akibat hubungan pendek arus listrik. Kapal barang MV Abu Samah bermuatan pupuk di Pelabuhan Krakatau International Port, Kota Cilegon, Banten terbakar. Karena api semakin membesar, kapal itu ditarik ke tengah laut agar api tidak menjalar ke kapal lain yang tengah bersandar. Selain melakukan upaya pemadaman, petugas juga mengevakuasi 27 anak buah kapal ke darat. Dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik di bagian kamar mesin. Setelah kita melakukan prosedural penanggulangan serta melakukan evakuasi, maka semua telah dilaksanakan evakuasi dengan sesuai SOP. Untuk laporan dan dugaan awal dinyatakan bahwa terjadi korsleting listrik di akomodasi dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pipa air milik PDAM kembali mengalami kebocoran di kawasan Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Derasnya semburan air yang keluar dari dalam tanah mengakibatkan arus lalu lintas dan aktivitas warga terganggu. Diduga keropos termakan usia, sebuah pipa air milik PDAM yang berada di pinggir pertigaan Jalan Perdatam Cipulir, Jakarta Selatan, bocor dan menyembur ke jalanan. Peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba ini mengkagetkan warga sekitar yang tengah beraktivitas karena semburan air cukup besar dan deras. Diduga semburan air dari kebocoran pipa air ini terjadi karena pipa yang telah keropos termakan usia. Tiba-tiba air nyembur gitu? Ya. Terus yang tempat ibu sendiri kebanjiran apanya, Bu? Ya, pada itu masuk ke dalam. Banyak? Ya, banyak. Tadi saat air nyembur itu ada kejadian apaan, Bu? Nggak ngelihat, langsung ngelihat air langsung itu nyembur. Basah semua rumah jadinya? Iya. Akibat peristiwa ini, pengendara roda 2 yang menekat melintas menjadi basah dan arus lalu lintas pun terganggu. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Jenazah Novita Kurnia Putri, WNI korban salah sasaran di Texas, Amerika Serikat, akhirnya dapat dimakamkan di kampung halamannya di Semarang, Jawa Tengah. Pemakaman Novita diiringi suasana haru dan isak tangis keluarga. Isak tangis keluarga mengiringi jenazah Novita Kurnia Putri ke tempat peristirahatan terakhirnya. Novita adalah korban penembakan brutal di Amerika Serikat. Jenazah Novita dimakamkan di TPU Sasanoloyo Bumirejo, tak jauh dari kediaman orang tuanya di Semarang, Jawa Tengah. Suami Novita, Robert Brazil, ikut mengantar jenazah Novita yang sempat tertahan di Amerika Serikat hingga akhirnya bisa dipulangkan ke tanah air. My personal opinion is if you take someone's life, you don't deserve to live. But then if that happens, they're not repenting in prison. So I don't know what I want at this moment, but I hope justice and I hope there's a lot of changes in America that comes from this. Novita Kurnia Putri tewas usai rumahnya di San Antonio, Texas, Amerika Serikat diberondong lebih dari 100 peluru oleh sejumlah remaja. Menurut kepolisian setempat, Novita merupakan korban tembak salah sasaran. 2 remaja pelaku penembakan Novita kini telah ditangkap. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Korea Selatan menyatakan perkabungan nasional selama sepekan usai masa yang sebagian besar kaum muda terjebak dan tewas berdesakan saat merayakan Halloween di kawasan Itaewon, Seoul pada Sabtu malam.
Korea Selatan berkabung nasional hingga 5 November sebagai tanda duka cita atas tewasnya 153 orang saat merayakan Halloween di kawasan hiburan malam Itaewon, Seoul pada hari Sabtu. Masa yang sebagian besar anak muda terjebak dan terinjak-injak ketika kerumunan bergerak maju ke gang sempit. Sedikitnya 153 orang tewas dan 82 lainnya terluka dalam bencana terburuk dalam beberapa tahun itu. Menteri Dalam Negeri Korea Selatan Lee Sang-min pada hari Minggu mengatakan pihak berwenang masih menyelidiki kejadian ini. 오늘 밀리 많은 인파가 몰릴 것이 예상된다라고 말씀을 하셨는데 저희가 파악하기로는 예년의 경우하고 그렇게 물론 이제 코로나라는 게 좀 풀리는 상황이 있었습니다만은 그 전과 비교했을 때 특별히 우려할 정도로 많은 인파가 모였던 것은 아니고 다만 지금 저희가 이제 사고 수습이 최우선이기 때문에 사고 수습을 먼저 하고 사고 원인을 파악하려고 하는데 여러 가지 이야기가 있습니다. 사고 원인이 발생에 대해서. Lee Sang-min menambahkan pula bahwa di Seoul banyak aksi demonstrasi dalam beberapa hari terakhir sehingga petugas polisi lebih banyak diturunkan untuk mengamankan aksi-aksi demo dan mengakibatkan longgarnya keamanan di kawasan Itaewon di malam perayaan Halloween. 그래서 그것을 통상과 달리 경찰이나 소방 인력이 미리 배치함으로써 해결될 수 있었던 문제는 아니었던 것으로 지금 파악을 하고 있고요. 또 어제 잘 아시다시피 서울 시내 곳곳에서 여러 가지 소요와 시위가 있었기 때문에 이런 곳으로 경찰 경비 병력들이 좀 분산됐던 그런 측면은 있었습니다. Sementara Perdana Menteri Korea Han Duck-soo mengatakan masa berkabung nasional akan berlangsung hingga 5 November. 정부는 대통령의 지시에 따라 오늘부터 11월 5일 24시까지를 국가 애도기간으로 정해 사망자에 대한 조의를 표하기로 했으며 서울 시내에 합동 분향소도 설치하기로 했습니다. Diperkirakan 100.000 orang berkumpul di Itaewon pada Sabtu malam untuk meramaikan acara di luar ruangan terbesar di Korea Selatan sejak aturan pembatasan pandemi COVID-19 dilonggarkan. Sementara itu sekitar 22 warga negara asing ikut serta dalam perayaan Halloween di Itaewon, termasuk 2 orang WNI yang menjadi korban luka. Keduanya kini kondisinya membaik dan telah diizinkan pulang ke rumah. Salah satu WNI di Seoul, Carmin Celia, kepada iNews menceritakan pengalamannya berada di kawasan Itaewon sesaat setelah insiden maut merenggut nyawa 153 orang pada Sabtu malam. Aku bersama teman-teman saya itu nyampe sekitar jam 9 malam di Itaewon. Jam 9 malam itu memang sudah padat, tapi masih ada space untuk berjalan. Rata-rata itu orang-orang berhenti karena mengantri mau make up tema Halloween. Karena saking ramainya kita memutuskan untuk pergi foto di salah satu tempat foto box yang ada di Itaewon juga. Selama di situ juga kita ngantri ramai banget, lama banget karena saking ramainya mengantri satu jam lebih lah kurang lebih. Pada saat itu juga kita langsung dapat emergency alert dari pemerintah Korea bahwa ada kejadian di jalan utama di Itaewon. Tapi kita belum lihat kejadiannya di tengah ada apa. Memang sudah ada bunyi ambulan di mana-mana, sudah ada banyak pemadam kebakaran. Tapi kita masih belum lihat di jalan utama itu seperti apa. Akhirnya setelah dari photo box kita balik ke jalan utama itu saya lihat sendiri udah banyak korban bergeletakan di tengah jalan, udah banyak petugas yang menolong, banyak warga pun ikut bantu karena petugas sepertinya tidak kewalahan saking banyaknya korban gitu. Jadi kita sempat berhimpitan, berdesakan. Kebetulan kita berlima juga sempat terhimpit, sempat terdesak, udah nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Sampai salah satu teman saya juga dia badannya udah keangkat, nggak bisa nyentuh tanah lagi. Tapi alhamdulillahnya ada 2 orang laki-laki yang bantu kita buka jalan untuk masuk ke kafe. Akhirnya kita masuk ke dalam kafe buat menunggu di dalam kafe sampai situasi dan kondisi membaik. Akhirnya menunggu setelah setengah jam, 1 jam, kita bisa keluar karena sama polisi dibuka jalan untuk masuk ke dalam subway station dan keluar di exit lain. Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Gandhi Sulistianto dalam wawancara melalui Zoom hari Minggu mengatakan terdapat 22 warga negara asing dari 13 negara yang ikut serta dalam perayaan Halloween di Itaewon. Mereka berasal dari China, Iran sebanyak 4 orang,
Rusia 3 orang, Amerika Serikat, Prancis, Australia, Vietnam, Uzbekistan, Norwegia, Kazakhstan, Thailand, Sri Lanka, Austria, dan 1 korban yang belum teridentifikasi. Dubes Gandhi menjelaskan 2 warga Indonesia sudah dipulangkan ke rumah masing-masing dalam kondisi sehat, meskipun masih diliputi trauma. Dan 2 warga negara Indonesia yang telah saya sampaikan sebelumnya dalam rilis kami di sore hari tadi, yaitu berinisial AR dan berinisial CA, masing-masing sudah berada di rumahnya masing-masing dalam keadaan sehat setelah dirawat di rumah sakit. Dan kami juga sudah menghubungi warga negara tersebut di rumahnya, dan mereka sedang melakukan pemulihan, walaupun ada 1 orang merasa trauma karena melihat kejadian tersebut yang demikian mengerikan di depan mata kepalanya. 350 orang dinyatakan masih belum teridentifikasi ataupun hilang. Dan dari laporan yang kami terima tidak ada atau belum ada yang melaporkan warga negara Indonesia yang menjadi korban. Ya. Sebagian besar laporan masuk karena keluhan ataupun menanyakan kondisi jika ada nama-nama kerabatnya. Tetapi sampai hari ini, sampai detik ini saya belum menerima laporan ada penambahan. Penonton membludak dan banyak yang pingsan, polisi bubarkan konser musik di Istora Senayan, Jakarta. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda.